Oke, ini adalah konten spesial buat Lebaran. Tapi kalau lu nontonnya udah sebulan, 2 bulan kemudian ya, sokin lah, tontonnya lah. Karena ini berdasarkan rekomendasi dari budget-budgetan. Oke, jadi kalau lu ada kepikiran THR turun plus tabungan lu mungkin lu pengen spend duit buat beli iPhone. Kira-kira iPhone berapa sih yang yang recommended parah buat dibeli di tahun 2023? Oke. Yang pertama, THR 3 atau 4 jutaan. Kalau lu dapat THR sekitar 3 juta atau 4 jutaan, atau THR plus tabungan lu yang bisa lu sisiin buat beli iPhone kalau di totalin 3 sampai 4 jutaan budgetnya. Kira-kira iPhone berapa? Jawaban gue ya, rekomendasi gue adalah iPhone SE 2020. Di sini banyak banget yang suka, yang nggak setuju sama opini gue. Apa ada bilang, "Bang, mendingan beli segitu mah mending beli 10R, segitu mah mending beli 10S." Gini-gini. Handphone ini tuh bukan diciptakan untuk orang yang gengsian. iPhone SE 2020 yang lagi lu lihat ini. iPhone ini tuh diciptakan buat lu yang butuh handphone, butuh kenyamanan ya, dengan mobilitas yang tinggi, ya meskipun baterai agak chaos. Tapi ya gengsinya nggak ada HP ini, tapi powerful banget. Gue bisa banding banget ya. Kalau lu berasa panas main game pakai 10S, ketika lu upgrade ke SI 2020 ini, maknyus parah. Handphone lu tuh kayak berasa zaman batu tuh 10S tuh. Jadi makanya ini adalah salah satu rekomendasi. Seriusan parah. Punya budget 3 juta 4 jutaan tergantung kondisi full set atau iBox atau tidak ya. Mendingan lu beli ini deh. Emang sih masih home button. Cuman kalau dibandingkan dengan si Pukima Gold yang 10S ini yang banyak orang suka, yang ya udah gue beli handphone ini berasa handphone baru gitu, ada poninya, kameranya 2, apa itu SE ya kan. Kalau orang yang gengsi-gengsian ya bakal ngenes sih pakai HP ini karena masih sering panas lah. Kalau dibandingkan si SE 2020 ini lebih powerful, dan gue yakin kalau lo beli iPhone SE 2020 saat ini lo masih bisa pakai 2 sampai 3 tahun ke depan tanpa ada kecot-kecotan ya untuk pemakaian normal menurut gue. Tapi buat ngegame minusnya satu sih, layarnya kecil dan baterai agak boros. Udah itu aja. Dan THR 2 sampai 3 jutaan, atau lu punya uang THR plus tabungan atau uang yang bisa disisihin buat beli iPhone baru sekitar 2 sampai 3 jutaan. Kira-kira iPhone berapa sih direkomendasi 2 jutaan ini? Ya menurut gue adalah iPhone 8 Plus. Ya, ini sih tepatnya ya lebih ke 3 jutaan ke atas sih. Cuman lu bisa dapat di harga 2 juta something, 2,5 ke atas gitu. Di bawah 3 juta gitu lah untuk 8 Plus ini, dengan kondisi mungkin kayak batangan atau mungkin casingnya agak sedikit buluk, but it's okay ya kan. Kalau masalah housing casing tuh bisa lu upgrade, bisa lu ganti di kemudian hari ketika udah ada budget ya kan. Kenapa iPhone 8 Plus bang? Karena menurut gue ya gini ya, iPhone 8 Plus ini salah satu masterpiece-nya, salah satu one of the best ya, dengan iPhone kondisi gede yang terakhir. Ya kalau dibandingkan dengan si Pukima 10S lagi 10S lagi ya. Entah kenapa orang tuh suka banget sama 10S. Lu harus pakai dulu deh, lu pakai dulu 10S dan lu ngerasain betapa ampasnya nih HP ya. Gue lebih ngerekomendasiin iPhone 8 Plus sih ketimbang 10S. 8 Plus tuh jauh lebih enak, jauh lebih smooth, jauh lebih nggak cepet panas menurut gue ya. Kalau lo tanya kenapa, gue udah pernah bahas di video sebelumnya kenapa 10S tuh chaos ya. Gue nggak perlu jelasin panjang lebar. Jadi kalau lo bilang nggak bang 10S nggak gini-gini, oke, stop bacot tuh. Lo tonton video gue pembahasan 10S di video sebelumnya. Pokoknya video sebelum ini upload dah, video kemarin dah abis video ini. Itu gue ngejelasin secara detail, jadi lu nggak perlu argumen lagi. Ya, lu tinggal terima beres aja, ini rekomendasi nggak jelas gue. Ya intinya 8 Plus ini jauh lebih baik lah ketimbang 10S yang beredar di pasaran Indo saat ini. Dan berikutnya rekomendasi kalau lu punya THR sekitar 1 sampai 2 jutaan, atau lu punya uang THR yang digabung sama uang tabungan yang bisa lu sisin buat beli iPhone sekitar budget 1 sampai 2 jutaan. Kira-kira di budget sejutaan ini iPhone berapa sih yang paling layak buat dibeli ya? Jawabannya adalah 7 plus. Ngebet aja dulu, ngebet 7 plus aja. Jangan 7 biasa, boros baterainya ya kan, terus kekecilan juga. Saran gue 7 plus aja bang, budget sejuta. Really? Lu serius gitu, sejutaan gitu beli iPhone 7 plus? Ntar dulu, mendingan lu beli 7 plus dibandingkan 7 biasa yang normal. 7 plus yang minus-minusan, contoh kayak tombol powernya keras atau getarnya gak bisa. Contoh yang kayak lagi lu lihat ini, getarnya gak bisa. Ya, itu lebih baik ketimbang lo beli 7 normal, 7 biasanya normal. Karena ya bahkan lebih untung lo beli 7 plus yang layarnya retak-retak kayak gini. Yang penting 7 plus ya, yang penting sensitivitas layarnya masih normal dan lain-lain.
Nanti kalau lu ada budget baru lu ganti layar. Cicil-cicil. Karena kalau 7 Plus ini beda banget. Banyak banget perbedaannya, kameranya dua, baterai lebih gede. Ya pokoknya lu bisa ngelakuin lebih banyak hal lah di 7 Plus ketimbang 7 biasa. 7 biasa tuh boring parah ya, lu bentar-bentar ngecas, bentar-bentar ngecas. Kenapa gue ngerekomendasiin 7 Plus bukan 7 biasa? Karena iPhone seri 7 itu belum fast charging. Kalau baterai kecil itu cepet habis, itu ribet banget. Beda kalau 8 biasa ya. Kalau 8 biasa udah fast charging, baterai habis tinggal beli lagi, tinggal ngecas lagi maksud gue. Cepet gitu ngecasnya. Oke, seterusnya THR lu cuman sejutaan gitu. Lu dapat THR sejutaan atau lu ada THR digabung sama uang yang bisa lu sisihin buat beli iPhone tuh sekitar budget sejutaan. Kira-kira iPhone berapa sih di budget sejutaan? Ini sejuta bulat ya, nggak sejuta setengah gitu, nggak, pokoknya di bawah 1,5 gitu. Nah, rekomendasi gue adalah iPhone SE generasi pertama. Kenapa ini? Kenapa SE? SE ada dua sekarang ya. Tadi SE 2020, sekarang SE generasi pertama. Kenapa iPhone SE? Sulus kabat sih bang sama iPhone SE gitu ya kan? Oke. Kenapa iPhone SE? Kenapa sih kimak putih ini? Jawabannya simpel, karena nih HP masih bisa dipakai sampai saat ini. Gue lebih rekomendasiin SE inilah daripada lo beli Android yang harga sejutaan gitu. Ini masih masuk ke wishlist lah kalau dibeli. Yang pertama, kameranya masih gila. Lo ngerekam pakai HP sejutaan, HP mungil ini, itu kayak berasa lo pegang Android 3 juta, 4 juta men. Ya seriusan, lo harus percaya sama gue. Memang untuk dari sisi fitur kamera itu miskin parah. Cuman untuk hasil rekamannya, ini berasa kayak lo pegang Android 3 sampai 4 juta nih iPhone SE yang harganya cuma sejutaan. So, lu beli HP ini ya masih bisa dipakai banget. Emang minus yang paling ngeselin itu baterainya sih. Tapi ya terbayarkan ya dengan harga yang murah. Seharusnya lu nggak bisa komplain baterai kecil ya, baterai jelek gitu ya. Namanya juga harga yang murah ya kan. Ya minusnya baterainya aja, baterainya nggak bisa awet-awet parah. Jadi ya lu sesuainya ya dengan kebutuhan lo. Kalau seandainya lu nggak terlalu ganggu banget ya udah sih sokin aja lah ngecas. Habis tinggal ngecas ya. Ya menurut gue ini rekomendasi parah. Dan rekomendasi terakhir, THR cuma ratusan ribu atau lu nggak ada duit ya, cuman bisa spend ratusan ribu buat beli iPhone. Kira-kira iPhone berapa sih di budget ratusan ribu ya kan? iPhone berapa kira-kira? Di lu THR dapat ratusan ribu atau tabungan lu tuh yang bisa lu spend buat beli iPhone tuh cuma ratusan ribu. Coba gue ngajak lu buat berpikir, lu pengen pakai HP gitu buat HP utama, kira-kira iPhone berapa sih yang layak banget buat dibeli? Jawaban gue, lu mau tau nggak jawaban gue? Jawaban gue nggak ada. Mendingan lu beli Android aja karena lu bakal nyesek banget, bakal parah lah, prihatin banget lah. Untuk iPhone yang harga ratusan ribu itu jelek, sejelek-jeleknya seada-adanya. Saran gue kalau lu budgetnya di bawah sejuta, mendingan lu pilih Android aja deh. Lu nggak usah beli iPhone. Kenapa? Karena kalau lu budget di bawah sejuta, saran gue itu bukan buat daily driver. Kalau buat daily driver, saran gue mentok di iPhone SE generasi pertama tadi menurut gue ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi kalau budget di bawah sejuta, mendingan Android aja deh. Di bawah sejuta itu Android banyak banget spek yang masih tinggi, masih bagus. Jadi menurut gue masih layak banget buat dipakai. Nggak ada kendala, lu nggak usah takut sana nanino. Android di bawah sejutaan menurut gue speknya masih bisa lo kejar yang tinggi ya kan, sisi hardware juga masih bisa yang cakep-cakep ya. Dari sisi speknya it's more than enough. Budget di bawah sejuta menurut gue udahlah, sokin lah Android lah. Jangan coba-coba beli iPhone untuk dijadiin HP utama ketika budget lu buat beli iPhone itu kayak nyetak stagnan cuman di bawah sejuta. Oke, mungkin sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya.